Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Mulai dari faktor geologi di mana terdapat 3 lempeng tektonik aktif yang mengelilingi kepulauan Indonesia, yakni lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Ketika ketiga lempeng tektonik tersebut bertemu, dapat menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gempa dan tsunami, bahkan likuifaksi seperti yang terjadi di Palu dan sekitarnya pada 2018 lalu. Di samping itu, Indonesia juga menjadi bagian dari rangkaian cincin api dunia atau Ring of Fire. Ada sebanyak 127 gunung api aktif di ujung barat hingga ujung timur wilayah Indonesia. Zona tersebut memberikan kontribusi hampir 90% terhadap terjadinya gempa bumi dan hampir seluruhnya merupakan gempa besar yang terjadi di dunia. Selanjutnya adalah faktor geografis wilayah Indonesia yang berada pada garis ekuator sehingga membentuk karakter musim yang kemudian dapat memicu terjadinya bahaya hidrometeorologi. Berbagai kondisi alam tersebut membuat wilayah Nusantara menjadi rawan terhadap bahaya tsunami, gempa bumi, erupsi, gunung api, banjir maupun banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim, kekeringan, dan likuifaksi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejak tahun 2010 hingga 2019 atau dalam jangka waktu 10 tahun telah terjadi 23.048 bencana di Indonesia. Sedangkan sepanjang tahun 2019 tercatat 3.814 bencana melanda tanah air. Puting beliung, bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, gelombang pasang atau abrasi, serta bencana letusan gunung api. Bencana yang terjadi di sepanjang tahun 2019 tersebut menimbulkan korban jiwa dan hilang, korban luka-luka maupun sakit, serta korban mengungsi dan terdampak. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan terhadap berbagai fasilitas seperti fasilitas sekolah, kemudian tempat peribadatan, serta fasilitas kesehatan. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya atau langkah strategi oleh masyarakat, atau yang biasa disebut dengan mitigasi bencana. Ketika masyarakat mengetahui risiko kejadian bencana di daerahnya masing-masing, baik itu berupa bencana banjir, longsor, maupun gempa bumi, maka masyarakat harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan agar dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana tidak terlalu besar. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya melakukan minimalisasi dampak menggunakan struktur, bisa berupa bangunan yang dapat meredam atau mengurangi risiko dari bencana tersebut. Contohnya adalah pembangunan tanggul untuk penguatan lereng di kawasan yang rawan terhadap longsor. Kemudian pembuatan tanggul di daerah pesisir yang rawan terhadap tsunami, maupun pemecah gelombang untuk mengurangi dampak dari gelombang kuat. Contoh lainnya adalah di kawasan yang rawan terhadap gempa. Maka mitigasi dapat dilakukan dengan memperkuat struktur bangunan, salah satunya adalah rumah panggung yang dibuat tidak sama rata dengan tanah, lentur, dan tidak kaku, serta menggunakan bahan yang ringan, sehingga jika terjadi gempa tidak akan roboh. Dan ketika mengalami kerusakan pun tidak terlalu parah. Selain itu, keunggulan rumah panggung juga dapat mengurangi dampak dari bencana banjir karena arus air sudah diperkirakan akan melewati bagian bawah rumah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapus Datinkom BNPB Raditya Jati mengatakan jenis rumah tradisional seperti rumah panggung memang telah ada sejak zaman nenek moyang. Rumah panggung dibuat menyesuaikan karakteristik wilayah, memperhatikan kearifan lokal dan menyatu secara harmoni dengan kondisi alam. Tetapi itu semua juga harus didukung dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar mitigasi yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Kalau kita menjaga alam dengan baik, otomatis bisa meminimalisasi dampak yang akan terjadi bila mana itu ada kejadian fenomena alam itu sendiri. Jadi saya rasa upaya untuk melakukan mitigasi bisa dari 2 sisi. Satu dari melakukan mitigasi terhadap bencana, kedua terhadap lingkungan. Lingkungan artinya kalau ada kerusakan lingkungan bisa menyebabkan banjir.
Mitigasi non-struktural adalah mitigasi penguatan kapasitas bagaimana masyarakat memahami risiko, teredukasi, termasuk literasi terhadap kebencanaan. Contohnya, untuk masyarakat di kawasan pesisir, perlu diberikan edukasi tentang bahaya bencana tsunami yang bisa saja terjadi. Dengan demikian, mereka bisa melakukan upaya penyelamatan diri atau evakuasi mandiri. Evakuasi pun harus dilakukan sesuai jalur yang telah dibuat sebelumnya, yakni jalur yang tegak lurus dengan garis pantai dan menuju arah ketinggian. Pengamat budaya Safarinal mengungkapkan, berbagai mitigasi dengan pemahaman kearifan lokal tersebut memang sudah diperkenalkan sejak zaman nenek moyang dahulu, di mana setiap apa yang dibangun harus benar-benar menentukan titiknya berdasarkan pengetahuan dengan membaca literasi alam. Jadi nenek moyang kita itu sudah belajar dengan alam ya, bagaimana dia mempelajari siklus alam, gimana tingkah laku binatang segala macam. Jadi mereka mempertimbangkan itu, makanya mereka membangun itu pasti memikirkan bagaimana tempat ini nyaman dari bencana. Nah, itu yang mereka pelajari, bagaimana jenius lokal ya, lokal jenius. Pengamat budaya yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia tersebut menjelaskan, pembuatan rumah panggung pada zaman dahulu tidak asal membangun, tetapi benar-benar memperhatikan kondisi alam. Bahkan pemilihan bahannya saja harus dilakukan dengan cermat. Begitu banyak macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni, tetapi juga mengajari bagaimana keragaman budaya berbagai suku di Indonesia menghadapi bencana atau kearifan lokal. Masyarakat Baduy yang dikenal sangat setia menjaga petuah nenek moyangnya adalah salah satunya. Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten dengan Rangkas Bitung sebagai ibu kotanya. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia, Lebak menempati peringkat 15 dengan kelas bencana tinggi dan peringkat 2 dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, dengan skor sama dengan peringkat pertama, yaitu Pandeglang. Skor 215 ini menunjukkan tingginya tingkat ancaman bencana alam dan non-alam di Lebak yang berjumlah 12 jenis bencana. Di bagian selatan Lebak, yang merupakan wilayah pegunungan Kendeng, berdiam masyarakat suku Baduy yang menjadi daya tarik wisatawan karena keunikannya. Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki dan diyakini. Pikukuh Baduy, demikian disebut, adalah sebuah larangan adat yang menjadi pedoman bagi aktivitas masyarakat Baduy yang berlandaskan ajaran Sunda Wiwitan. Masyarakat Baduy tidak boleh mengubah dan melanggar segala yang ada dalam kehidupan ini yang sudah ditentukan. Salah satu kearifan lokal masyarakat Baduy yang hingga kini masih diterapkan terkait sistem pengelolaan kebencanaan, yaitu aturan dalam membangun rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak menilai kearifan lokal masyarakat suku Baduy masih relevan hingga kini dan efektif dalam memitigasi bencana. Kearifan lokal, terutama suku Baduy ini ternyata masih relevan dan masih efektif dalam konteks kekinian, khususnya dalam soal mitigasi bencana misalnya. Bangunan struktur di masyarakat Baduy itu kan strukturnya panggung, rumah panggung. Nah ini ternyata memang secara filosofi, secara turun-temurun berdasarkan ada kebiasaan di sana, kemudian ada pendekatan juga riset seperti itu. Ini ternyata supaya resapan air tetap terjaga. Kemudian hal lainnya itu ada yang namanya
adat Pikukuh Baduy, adat adat kebiasaan mutlak masyarakat Baduy. Saija, Kepala Desa Kanekes yang merupakan tokoh adat masyarakat Baduy menjelaskan, Pikukuh Baduy mengatur rumah panggung masyarakat Baduy hanya boleh menggunakan material bangunan yang lentur seperti rotan. Atap rumah terbuat dari kirai atau atep, yaitu daun kirai yang dianyam maupun ijuk dari tanaman aren, bukan genteng. Hal ini agar rumah tidak mudah rusak sekalipun gempa bumi menerjang. Rumah yang tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah pun efektif mencegah mudah roboh. Hal ini sesuai keyakinan masyarakat Baduy. Aturan-aturan orang Baduy gitu, kenapa yang tidak boleh dirusak tanah, yang tidak boleh dilakukan yang selagi hidup, itu kalau tanah itu yang buat nanti, kalau yang sudah meninggal baru itu di dalam tanah gitu, tapi selagi hidup tidak boleh itu melakukan yang sebagai merusak alam gitu ya. Apalagi di dalam, kalau yang bikin rumah itu tidak boleh diratain tanah, yang penting yang ngeratain palupuhnya aja, ini palupuh namanya. Tak berhenti di situ, pikukuh yang terus ditanamkan pada generasi penerus masyarakat Baduy ini mengatur pembangunan rumah seperti bagian kolom bangunan dan sambungan tidak boleh menggunakan paku dan hanya boleh menggunakan sasak dan tali ijuk. Arah rumah pun diatur satu arah, yaitu selatan ke utara. Tradisi yang hingga kini masih dipegang itu tak sia-sia. Meski bencana seperti gempa bumi menimpa, tercatat permukiman masyarakat Baduy belum pernah mengalami kerusakan berat. Kepala desa atau kerap disebut Jaro mengaku terus mengingatkan warganya melestarikan kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Cuma di sini yang paling ada gitu ya, itu bencana itu kebakaran. Soalnya bikin rumah tak seperti kan hatep, enjuk gitu. Itu memang saya rasa itu rawan gitu ya, rawan kebakaran kalau yang di Desa Kanekes ini. Selain yang kebakaran itu gitu, memang alhamdulillah tidak ada yang seperti dampak-dampak yang seperti menyusahkan gitu ya. Tapi saya yang tetap itu menekankan, yang menegaskan KJO penerus, jangan sampai itu hilang adat sisi adat maupun aturan di Baduy. Soalnya cerita di Baduy itu tidak panjang, itu bicara sederhana. Kenapa yang ada yang sebutkan panjang tidak boleh dipotong, pondok tidak boleh sambung, besarnya tidak boleh diambil, kecil tidak boleh ditambah. Itu lirshebat ukuran Quran gitu. Ukuran yang seperti itu tidak boleh diada-adakan, tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangi. Pikukuh yang ternyata dapat meminimalisasi dampak dari bencana yang kerap menghampiri disadari masyarakat Baduy. Fakta ini mendorong mereka untuk terus melestarikannya. Kalau di sini kerasa sih ada goyang-goyang dikit, cuman kalau rumah gini kan nggak ngaruh gitu. Karena rumah gini kan bisa disebut anti gempa, karena kalau rumah kayak gini kan kalau goyang gitu nurutin, pelan-pelan ngikutin. Ngikut goyang. Jadi nggak kayak rumah-rumah tembok. Kalau rumah tembok kan nahan dia, jadi bisa retak gitu. Kalau rumah gini nggak. Kalau masalah rumah ya dari nenek moyang ya rumahnya ya harus seperti ini. Bentuk rumah pun nggak boleh dirubah gitu. Dan dari materialnya pun kita pakai tali-tali aja. Keseharian masyarakat Baduy yang hidup selaras dengan alam, yaitu mengambil manfaat secukupnya serta menjaga keberlanjutannya, patut diteladani. Pikukuh syarat nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Baduy, filosofi dan material dari rumah tradisionalnya yang adaptif dengan mitigasi kebencanaan juga dimiliki masyarakat adat lain di Kampung Naga. Perubahan iklim membawa dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak perubahan iklim tersebut adalah curah hujan yang tinggi dan tidak beraturan. Hal ini diperparah lagi dengan penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia hingga menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Secara nasional, Indeks Rawan Bencana Indonesia menempatkan Kabupaten Tasikmalaya pada peringkat 2.
Kabupaten yang terdiri dari 39 kecamatan dan 350 desa ini memiliki topografi dataran tinggi, pegunungan, aliran sungai, hingga kawasan pantai yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Kondisi inilah yang membuat Tasikmalaya rawan berbagai bencana alam. Salah satu desa yang siap akan ancaman itu adalah Kampung Naga di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang dijelaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Bencana yang mengancam wilayah tersebut yaitu gerakan tanah, karena berada di daerah rawan gerakan tanah menengah hingga tinggi, dan ada potensi bencana banjir juga karena Kampung Naga itu berada di lembah Sungai Ciwulan. Naga berasal dari kata nagawir, yang dalam bahasa Sunda berarti tebing terjal, sesuai lanskap ruang hidup masyarakatnya. Kampung ini berada di lembah yang subur, wilayah di sebelah barat dibatasi oleh hutan keramat, di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan atau Sungai Wulan. Untuk sampai ke lokasi perkampungan, harus menuruni sebanyak 400 anak tangga dari batu yang dilapisi semen sampai ke tepi Sungai Ciwulan. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. Sama seperti kampung masyarakat Baduy, Kampung Naga merupakan kampung adat yang masih lestari. Kampung seluas 1,5 hektar ini dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, yaitu adat Sunda. Pengelolaan lingkungan pun menjadi kearifan lokal yang masih dilestarikan hingga kini dan terbukti efektif dalam mitigasi bencana. Secara tradisi, secara kearifan lokal betul-betul sudah memitigasi bencana, baik itu bencana longsor maupun banjir. Terkait gempa juga, pada tahun 2017 pernah terjadi gempa yang begitu besar dengan skala kurang lebih 7,3 skala Richter, di mana hampir seluruh Kabupaten Tasikmalaya itu terkena dampaknya, termasuk Desa Neglasari, Kecamatan Salawu. Tapi di Kampung Naga itu dampaknya tidak begitu dirasakan, tidak ada kerusakan yang berarti dari wilayah Kampung Naga, karena ya mitigasi itu yang tadi sudah dilaksanakan oleh mereka dari turun-temurun, selalu dijadikan komitmen bersama untuk selalu dijaga kearifan lokalnya, tidak boleh ada yang melanggar. Keberadaan hutan tetap terpelihara sebagai fungsi klimatologis, hidrologis, dan ekologis. Semua bangunan menggunakan kayu, dinding dari bilik dan atap menggunakan rumbia dan ijo. Bangunan ini terbukti efektif terhadap kerusakan di saat gempa. Di bawah bangunan-bangunan yang didirikan setinggi 15 cm dari tanah tersebut, terdapat saluran drainase yang memungkinkan semua air yang mengalir dari atas melewatinya, dan air dari atap tidak jatuh ke pekarangan rumah, tetapi ke saluran drainase untuk langsung ke zona bawah ke arah Sungai Ciwulan. Dengan demikian, begitu hujan usai, tidak timbul genangan air. Semuanya mengalir mengikuti gaya gravitasi bumi. Bangunan di kawasan permukiman pun dibangun berundak-undak mengikuti kontur tanah yang miring. Pada kemiringan lereng ditanami pohon bambu dan aren. Pemanfaatan lahan miring dengan metode terasering atau sengkedan ini secara teknologi terbukti efektif mencegah erosi tanah dan tanah longsor, apalagi dengan mempergunakan batu sebagai penguat tebing teras. Pada zona ketiga atau zona bawah terdapat kolam-kolam ikan dan MCK, sehingga ketika air Sungai Ciwulan meluap, tidak akan memasuki kawasan permukiman, tetapi masuk ke kolam. Begitu pula air yang mengalir dari atas, masuk ke kolam dulu sebelum ke sungai. Bangunan itu mengikuti kontur, mengikuti ketinggian yang ada di sana, jadi tidak merubah bentuk ketinggian, tidak ada pemotongan tebing segala macam, sehingga stabilitas tanah tetap terjaga.
bangunannya dibuat tidak permanen karena tidak membebani tanah yang ada di sana. Jadi bangunan semi permanen, dindingnya dengan bambu, atapnya dengan rumbia dan ijuk itu ringan, tidak membebani bangunan. Jadi ketika ada goncangan gempa itu tidak begitu membebani ke bangunannya. Tak berhenti di situ, zonasi penggunaan lahan yang mengalokasikan daerah penyangga lebih dari yang dipergunakan, yaitu 3:1, menghasilkan keseimbangan lahan. Hal ini tampak dari jumlah bangunan yang dipertahankan sebanyak 112. Tidak boleh bertambah ataupun dikurangi. Dilihat dari ketinggian, rumah-rumah kampung yang dihuni 298 jiwa ini tampak berbaris rapi, sejajar dalam posisi timur ke barat. Lahan itu diutamakan itu ya 30% itu untuk pemukiman, ya 70% itu untuk lingkungan, hutan dan sebagainya gitu kan. Jangan terbalik. Yang terutama diharapkan itu kawasan resapan. Makanya ketika misalkan ada gempa bumi, sebesar apapun yang bisa dirasakan gitu kan, misalkan 7,3 itu sebetulnya bagi warga Kampung Naga tidak ada masalah. Gitu kan. Bahkan belasan pun juga tidak akan ada masalah karena rumah di sini itu panggung. Dengan adanya lokasi tata ruang di kawasan Kampung Naga, daur ulang air dilakukan secara alami dan kebersihan air yang masuk ke sungai serta sawah menjadi terpelihara. Semakin menuju kawasan perkampungan di Lembah Hijau nan subur, diiringi gemericik air sungai, kesan damai kian terasa. Begitu juga saat bencana menerpa daerah sekitar Kampung Naga. Warga mengaku tak panik. Rumahnya yang pakai panggung gini kuat kali ya, nggak terlalu nggak rusak gitu meskipun gempanya besar. Makanya warga tetap berani tinggal di dalam rumah, malah nggak keluar. Iya, nggak takut. Kalau yang apalagi gempa kecil diam aja di rumah. Padahal sekitar rusak tuh Bu. Oh iya, yang di atas rumahnya juga ada yang rusak. Rumah yang orang luar yang pakai tembok itu. Kearifan lokal di Kampung Naga yang telah dipertahankan sejak turun-temurun perlu diikuti oleh desa-desa lain di Indonesia yang langsung berbatasan dengan hutan, juga rawan terhadap bencana. Kekayaan Indonesia akan kearifan lokal harus dilestarikan di era modernisasi ini, karena perpaduan keduanya dapat menjadi langkah efektif guna meminimalisasi dampak bencana yang terjadi di tanah air tercinta.